Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Devina Putri dengan NIM 1930202030 dari kelas B angkatan 2019 akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk analisis dari kajian semiotik pertunjukan dalam performa drama balada sakit jiwa. Untuk mata kuliah kajian drama. Baiklah, saya akan segera mempresentasikan hasil analisis saya. Pada bagian untuk semiotik pertunjukan dalam performa drama sakit jiwa, ada bagian semiotik. Pertunjukan dalam performa drama adalah sebuah kajian semiotika teater atau pertunjukan panggung yang berhubungan dengan teori tanda dan sistem tanda dalam seni pertunjukan dan sistem dalam seni pertunjukan yang bernama teater. Semiotika teater mencoba memahami komponen-komponen teater dan menetapkan asumsi bahwa segala sesuatu dalam kerangka teater adalah tanda. Lalu, ada pun juga semiotika menjadi salah satu kajian yang bahkan menjadi tradisi dalam teori komunikasi. Tradisi semiotik terdiri atas kumpulan teori tentang bagaimana tanda-tanda mempresentasikan benda, ide, keadaan, situasi, perasaan, dan kondisi di luar tanda-tanda itu sendiri. Nah, pada bagian selanjutnya akan ada bagian metode penelitian. Nah, untuk metode penelitian dalam semiotika untuk mata kuliah kajian drama ini ada untuk bagian balada sakit jiwa adalah roadmap. Dalam penelitian ini dimulai dari penelitian yang sudah dilakukan, yaitu latihan mementaskan naskah drama balada sakit jiwa oleh naskah drama balada sakit jiwa oleh Teater Tunas PBSI Universitas Palangkaraya. Penelitian ini dilaksanakan kampus program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP Universitas Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Objek penelitian adalah mahasiswa yang berlatih di teater untuk mementaskan teater. Nah, di bagian ini ada pula informan dalam penelitian ini adalah dosen yang mengampu mata kuliah pementasan drama teater, pekerja seni drama teater, dan 3. Ada mahasiswa yang berlatih dan mementaskan drama teater. Teknik pengumpulan data dalam lapangan ini adalah pengamatan, perekaman, pencatatan, dan wawancara. Lalu, adapun pada bagian hasil penelitian sendiri, ada drama yang merupakan tiruan kehidupan manusia sendiri itu diproyeksikan di panggung. Genre drama pun mempunyai konvensi-konvensi yang lain dari konvensi puisi dan prosa. Terus, pada bagian proses penciptaan performa balada sakit jiwa. Nah, pada bagian ini ada proses penciptaan performa balada sakit jiwa oleh Teater Tunas PBSI, dimulai dari memilih naskah oleh sebuah tim, di mana tim itu mencari naskah dengan kriteria pemain 42 orang, membedah atau menelaah naskah drama, pembagian peran, membaca naskah atau reading, belajar membangun karakter, membaca untuk diedit dialog, latihan pemeran, tahap tata pentas, penentuan tata lampu, penentuan tata kostum, dan ada juga penentuan tata rias, dan 12 adalah pementasan dramanya sendiri. Untuk bagian tanda yang berkaitan dengan aktivitas aktor,
performa drama balada sakit jiwa. Tanda yang berkaitan dengan aktivitas aktor ditunjukkan dengan mimik, gestur, dan blocking yang dilakukan oleh tokoh-tokohnya. Mimik sendiri adalah yang berkaitan gerak mata, dahi, alis, bibir. Gestur yang berkaitan dengan gerak tubuh, tangan, kaki, kepala. Adapun juga blocking yang berkaitan dengan pergerakan para aktor. Tanda yang muncul dan berkaitan mimik, gestur, dan blocking itu dibagi menjadi ada bagian seperti adegan mata melotot, jenis mimiknya itu ya, mata melotot, menaikkan alis. Lalu ada pun juga pada bagian interpretasi makna tandanya, yaitu sedang marah. Misalnya pada mata melotot, jenis mimiknya, interpretasinya maka sedang marah. Menaikkan alis, maka pada interpretasinya memberikan isyarat kepada seseorang. Gestur, berdiri tegap. Lalu interpretasinya menandai seseorang yang berwibawa. Jenis blockingnya, para penyanyi yang keluar dari sudut kanan dan kiri panggung. Pada bagian interpretasi makna tanda, duka yang sama dirasakan mereka saat berada di rumah sakit jiwa. Lalu ada juga pada bagian tanda yang berkaitan dengan penampilan aktor performa drama balada sakit jiwa. Tanda yang berkaitan dengan penampilan aktor secara umum ini seperti dibagi pada untuk bagian wajah khususnya, yang tentu saja akan mempresentasikan bagian riasan seperti alis tebal hitam yang melengkung naik dan kumis hitam, maka akan menginterpretasikan makna tandanya yaitu karakter yang jahat atau psikopat. Untuk bagian rambutnya seperti khususnya untuk bagian menghias rambut yang tampak klinis, menunjukkan interpretasi makna tandanya seseorang yang berpangkat tinggi. Untuk bagian kostum, baju dan celana panjang hijau lengkap dengan atribut mayor dan sepatu PDL. Ini akan menginterpretasikan pada makna tanda pakaian seorang mayor pemilik rumah sakit jiwa. Lalu ada juga pada bagian tanda yang berkaitan dengan aspek ruang atau tempat performa drama balada sakit jiwa. Tanda yang berkaitan dengan aspek ruang atau tempat berkaitan dengan properti yang terdiri atas properti besar dan kecil. Pada bagian properti ini seperti menunjukkan alat-alat yang digunakan pada bagian saat drama nanti pementasan drama. Contohnya saja seperti ada jenis properti 3 ranjang pasien, maknanya tempat tidur pasien di rumah sakit jiwa, 3 kasur, alas untuk tidur pasien sakit jiwa, 3 bantal, menandakan alas kepala pasien, ayunan, dan tempat bermain untuk para pasien sakit jiwa. Properti kecil, permen lollipop, permen yang menunjukkan kesukaan pasien sakit jiwa karena ingin menikah. Itu salah satu properti kecil. Adapun juga untuk bagian tata lampunya tersebut menandai aktivitas warga rumah sakit jiwa. Misalnya dalam naskah balada sakit jiwa ini menggunakan 15 lampu. Lampu tersebut dibagi-bagi lagi, ada menjadi bagian tengah, belakang, dan depan. Lalu ada bagian tanda yang berkaitan dengan akustik nonverbal performa drama balada sakit jiwa. Untuk bagian tanda akustik nonverbal ada bunyi simbal satu ketukan yang memiliki interpretasi menandai setiap tingkah lucu pasien sakit jiwa. Musik yang bernuansa santai menandai kejenuhan. Tanda inskiri yang berkaitan dengan akustik nonverbal berwujud bunyi dan musik yang mengiringi pementasan drama. Ini sangat penting untuk mengiringi bagaimana suasana dari teater itu sendiri nantinya saat berjalan. Adapun juga terlepas dari musik itu,
Ada juga musik yang dinyanyikan langsung oleh para pemainnya. Seperti di dalam Balada Sakit Jiwa ini, semua para pemain akan menyanyikan lagu Baraduka yang diciptakan sendiri oleh para pemain itu sendiri. Dan dari lagu ini juga pun akan menunjukkan gambar bagaimana kesedihan dari para pasien yang dirawat di rumah sakit jiwa tersebut. Nah, dari semua itu maka saya akan bisa menyimpulkan bahwa drama merupakan tiruan kehidupan manusia yang diproyeksikan di atas panggung, seperti menjadi hiburan untuk bagi para penonton. Drama itu seringkali diambil dari kejadian nyata di kehidupan sehari-hari, namun dikemas lebih menarik agar bisa ditonton selayaknya film. Terus pada bagian ini juga, semiotik pertunjukan muncul sebagai akibat ketidakpuasan terhadap kajian struktur yang hanya menitik beratkan pada aspek intrinsik. Semiotik pertunjukan memandang karya sastra memiliki sistem sendiri. Kajian semiotik pertunjukan muncul untuk mengaji aspek-aspek struktur dihubungkan dengan tanda pada performa yang ditampilkan aktor. Semiotik pertunjukan yang terdapat dalam performa drama sakit jiwa adalah tanda yang berkaitan dengan proses penciptaan penyajian seni pertunjukan, tanda yang berkaitan dengan aktivitas aktor, tanda yang berkaitan dengan penampilan aktor, tanda yang berkaitan dengan aspek ruang, dan 5 tanda yang berkaitan dengan akustik non-verbal. Dan begitulah hasil dari presentasi saya atas tugas mata kuliah kali ini. Sekian dan terima kasih. Dan mohon maaf atas kesalahan kata yang telah saya ucapkan secara tidak sengaja.